Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bapak dan Ibu dosen pengampu, kakak-kakak Asprak, serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Raihan Fikri Ramadan dengan NIM M0403241036 dari kelas Praktikum 2 Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek redesign pengalaman pengguna atau UX redesign pada fitur pengaduan transaksi di platform Itemku. Oke, jadi saya akan mulai dengan bagian pertama yang berisikan pendahuluan, konteks, dan goals. Di sini saya akan memaparkan motivasi awal proyek ini, membandingkan aksesibilitas itemku dengan kompetitor global seperti Steam, serta merumuskan masalah dan target UX goals yang ingin dicapai melalui intervensi desain ini. Mengapa topik pengaduan transaksi digital ini sangat krusial? Produk digital memiliki karakteristik yang sangat unik dan beresiko tinggi. Transaksi game seperti akun, item, atau voucher sering sekali rentan terhadap penipuan pasca transaksi, seperti ditarik kembali secara sepihak oleh penjual atau kena hackback. Dalam ekosistem ini, fitur pengaduan transaksi adalah gerbang pertahanan terakhir bagi pembeli untuk mengamankan hak finansial mereka. Apabila antarmuka dan alur pengaduan di itemku rumit, pembeli akan mengalami apa yang disebut frustasi sekunder. Frustasi sekunder ini bukan disebabkan oleh penipuan penjual, melainkan oleh buruknya navigasi dan birokrasi desain platform. Akibatnya, pembeli tidak hanya kecewa pada penjual, tetapi juga kehilangan kepercayaan pada platform itemku yang akhirnya memicu perpindahan permanen ke kompetitor. Untuk memberikan perbandingan yang objektif, mari saya gunakan pembanding standar industri global seperti Steam dari Valve. Steam memahami bahwa saat pengguna mengalami kendala, mereka berada dalam kondisi emosi negatif atau panik. Oleh karena itu, Steam menyediakan akses pengaduan satu klik melalui menu bantuan di bagian atas menu Home. Di itemku existing, alur tersebut sangat berbelit-belit. Pengguna dipaksa masuk ke menu akun, lalu ke riwayat pembelian, baru ke rincian pesanan yang di situ terdapat tombol ajukan kendala. Alur berlapis ini menghambat aksesibilitas dan sangat membingungkan bagi pengguna baru yang sedang panik setelah mendapati akun atau item yang dibelinya bermasalah. Di slide ini, saya melampirkan tangkapan layar nyata dari platform desktop itemku saat ini untuk membuktikan argumen sebelumnya. Dapat kita lihat bersama bagaimana pengguna dipaksa melewati halaman profil akun terlebih dahulu, menelusuri daftar transaksi, mengklik detail transaksi, lalu di bawahnya akan menemukan tombol kecil ajukan kendala. Urutan visual ini secara nyata memperlihatkan hambatan navigasi fisik yang dihadapi oleh pengguna existing. Nah, dari latar belakang tersebut, saya merumuskan satu pertanyaan utama. Bagaimana kita bisa menyederhanakan antarmuka bantuan pengaduan kendala transaksi di itemku agar meminimalkan beban kognitif pembeli pemula? Untuk menjawab tantangan tersebut, proyek redesign ini menetapkan beberapa target capaian UX atau UX goals. Pertama, saya menargetkan terciptanya navigasi yang terarah dan intuitif agar pengguna baru yang sedang panik tidak tersesat di dalam sistem. Kedua, saya ingin memberikan keleluasaan ekspresi kronologi bagi pelapor agar proses mediasi oleh admin dapat berjalan lebih cepat. Ketiga, saya menargetkan transparansi dan kepastian status pasca pelaporan guna meredakan kecemasan pembeli. Secara akademis, target capaian ini saya ukur melalui pemenuhan nilai helpful untuk aspek kemudahan alur pengajuan serta nilai trustworthy untuk aspek transparansi keputusan refund dana. Selanjutnya, saya akan memasuki bagian kedua, metodologi dan analisis temuan. Di bagian ini, kita akan membedah riset kualitatif yang saya lakukan terhadap pengguna nyata. Saya akan mengulas metode wawancara dan user testing awal, memetakan alur komplain as is yang rumit, serta menganalisis profil dari tiga user persona. Lalu juga memaparkan user journey map untuk melihat penurunan emosi pengguna pada pada sistem yang lama. Nah, jadi untuk metodologi penelitian kualitatif yang saya terapkan, saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis user-centered design.
Saya memilih tiga partisipan mahasiswa dengan kriteria spesifik, yaitu gamer aktif, pengguna platform Itemku, dan pernah mengalami masalah transaksi digital. Saya melakukan evaluasi sistem existing melalui dua metode terintegrasi. Pertama, wawancara mendalam untuk menggali beban kognitif dan emosi negatif seperti panik atau cemas saat mereka ditipu oleh penjual. Kedua, pengujian kegunaan berbasis tugas atau usability testing di mana saya meminta responden secara langsung mendemonstrasikan bagaimana mereka melaporkan masalah transaksi di situs itemku saat ini. Saya merekam layar, menghitung waktu, serta mengidentifikasi di mana saja mereka mengalami kebingungan atau salah klik. Nah, melalui pengamatan interaksi responden, saya memetakan alur pengaduan existing atau as is test flow yang dapat dilihat pada slide yang di sini. Alur ini secara total membutuhkan 16 langkah berbelit-belit yang di dalamnya terdapat syarat dan putaran frustasi atau friction loops. Putaran frustasi pertama dialami oleh responden bernama Samuel, di mana ia berputar-putar di halaman beranda, masuk ke chat penjual, lalu masuk ke profil toko karena tidak tahu bahwa tombol pengaduan itu berada di dalam menu akun. Lalu putaran frustasi kedua terjadi di dalam formulir pengaduan yang dialami oleh Kafka dan Marcel. Kafka harus bolak-balik menghapus dan meringkas teks kronologinya yang panjang agar memuat dalam batas sempit 500 karakter. Sementara Marcel ragu apakah screenshot bukti yang dia unggah sudah sah dan terbaca jelas oleh admin karena tidak ada panduan visual. Berdasarkan data wawancara dan usability testing awal, saya merangkum tiga hambatan utama. Pertama, terdapat masalah mismatch navigasi dan pelabelan. Pengguna awam tidak mengira tombol pengaduan transaksi tersembunyi di bawah menu profil akun atau di dalam menu profil akun tersebut. Mereka mengharapkan menu bantuan atau riwayat pembelian mudah diakses dari header utama. Kedua, pilihan kategori masalah pada drop-down formulir dinilai terlalu luas dan umum membuat pembeli pemula kesulitan mencocokkan masalah mereka. Dan ketiga, batasan input teks deskripsi yang hanya 500 karakter dinilai sangat tidak memadai untuk menjelaskan kronologi penipuan yang kompleks, memaksa pelapor membuang detail penting demi memenuhi batasan karakter. Nah, untuk mempersonalisasikan data riset, saya menyusun tiga user persona. Persona pertama adalah Kafka, seorang mahasiswa berusia 21 tahun yang gemar bermain Roblox. Kafka baru saja mengalami penipuan berupa hackback account. Ketika ingin melapor ke itemku, ia merasa sangat frustasi karena batas deskripsi yang hanya 500 karakter. Tidak cukup untuk memuat kronologi penulisan bukti transaksi dan riwayat pergantian email yang panjang. Kafka terpaksa bolak-balik mengedit teksnya, yang akan menciptakan beban kognitif tinggi di tengah kepanikannya akibat kehilangan uang. Nah, untuk persona kedua dan ketiga ada Samuel dan Marcel. Samuel mewakili masalah navigasi. Ia tersesat mencari di mana letak tombol komplain karena tombol tersebut berada di paling bawah invoice transaksi yang sudah terkirim. Samuel menghabiskan waktu mencari di halaman profil toko penjual dan menu chat penjual yang sebenarnya salah tempat. Sementara itu, Marcel mewakili masalah keraguan kegunaan bukti. Ia sering ragu apakah berkas bukti screenshot yang ia lampirkan sudah memadai dan valid untuk memenangkan mediasi pengembalian dana, karena sistem tidak menyediakan instruksi gambar bukti apa saja yang sah. Semua hambatan emosional ini saya petakan ke dalam user journey map yang dapat dilihat pada slide ini. Grafik emosi pengguna menunjukkan fluktuasi yang sangat tajam pada tahap awal saat mencari dan membeli produk. Tingkat kepuasan emosi pengguna masih berada di zona positif. Namun begitu kendala transaksi terjadi, kurva emosi turun drastis ke zona negatif. Emosi ini mencapai titik terendah atau peak frustration pada saat pengguna memasuki fase mencari tombol lapor dan mengisi formulir komplain yang berbelit. Dan setelah laporan terkirim, kurva tidak kembali naik, melainkan mendatar di zona cemas karena pengguna dibiarkan menunggu tanpa adanya kepastian status notifikasi apakah dana mereka akan di-refund atau tidak. Data user journey map ini menegaskan bahwa area navigasi, form input, dan notifikasi status adalah prioritas utama yang wajib diperbaiki.
Berdasarkan user journey map tersebut, saya merumuskan tiga peluang desain menggunakan metode How We Might. Pertama, di area navigasi. Bagaimana kita mempermudah pelapor menemukan menu bantuan komplain secara instan dari halaman depan. Kedua, di area formulir. Bagaimana kita membantu pelapor menyusun bukti kronologi masalah secara lengkap dan valid tanpa adanya batasan teks yang menghambat. Ketiga, di area umpan balik. Bagaimana kita memberikan kepastian yang transparan untuk meredakan kecemasan pengguna terkait status akhir pengembalian dana mereka. Tiga pertanyaan HAM inilah yang menjadi kompas saya dalam merancang solusi redesign. Di sini juga saya menyajikan bagian visual dari peluang desain point of view. Diagram ini memperlihatkan bagaimana kebutuhan kritis pengguna user need dikaitkan langsung dengan hambatan sistem yang dirasakan, serta bagaimana rumusan eh, how might we menjembatani fase analisis temuan riset menuju tahap pencarian ide solusi redesign. Oke, lanjut di bagian ketiga ada ideation dan solusi redesign. Pada bagian ini saya akan memaparkan proses brainstorming saya yang menghasilkan puluhan ide, melakukan evaluasi kelayakan solusi menggunakan kerangka kerja NABC, serta membedah detail tiga solusi antarmuka terpilih. Jadi pada proses ideasi saya dimulai dengan sesi brainstorming yang menghasilkan lebih dari 30 ide solusi. Seluruh ide tersebut saya kelompokkan ke dalam 5 klaster utama: klaster navigasi, kategori masalah, deskripsi dan bukti, waktu respons, serta beberapa ide liar seperti sistem refund otomatis berbasis kecerdasan buatan menggunakan matriks eh, seperti sistem refund otomatis berbasis kecerdasan buatan. Menggunakan matriks prioritas UX, saya memfilter dan memilih solusi yang memiliki dampak kegunaan paling tinggi, namun sangat realistis untuk diimplementasikan dari sudut pandang teknis pengembang platform. Nah, mari saya bahas solusi pertama yang saya rumuskan dari hasil brainstorming, yaitu perbaikan akses navigasi. Untuk mengatasi kebingungan pengguna seperti Samuel yang tersesat mencari menu lapor, saya merancang pengalihan fungsi icon trolley di header desktop utama. Alih-alih menuju keranjang belanja kosong, mengklik icon trolley sekarang akan membawa langsung pengguna ke halaman riwayat pembelian. Melalui pintasan ini, pengguna memotong 4 langkah pencarian manual. Namun, agar fungsi keranjang belanja tidak hilang karena riset menunjukkan fitur ini masih sering digunakan, saya memindahkan aksesnya ke ikon tas belanja di pojok kanan atas halaman riwayat pembelian yang bisa dilihat pada slide. Langkah ini secara harmonis menyeimbangkan prioritas akses cepat, pelaporan kendala, sekaligus kegunaan transaksi belanja harian. Perbaikan kedua perbaikan kedua menyasar kendala pengisian formulir yang dialami Kafka dan Marcel. Saya merancang perluasan batas input deskripsi dari 500 menjadi 1.500 karakter, lengkap dengan live counter, sebagai catatan validasi retrospektif yang menarik. Pada pembaruan terbaru di situs resmi itemku saat ini, batasan karakter pada kolom deskripsi masalah terpantau telah dihapus sepenuhnya oleh pengembang. Jadi pada awalnya saya melakukan riset terhadap masalah di pengajuan ini, sebelumnya itu terdapat batasan input 500 deskripsi masalah, tetapi baru-baru ini saya cek kembali ternyata deskripsi masalah itu sudah di apa batasan input untuk deskripsi masalah itu sudah dihilangkan. Hal ini membuktikan secara nyata bahwa hipotesis awal proyek redesign saya mengenai hambatan batas karakter sebagai beban kognitif tinggi adalah masalah nyata yang diakui oleh platform. Saya juga menyisipkan teks panduan instruksif baru di atas tombol upload file untuk mengarahkan pengguna menuliskan penjelasan detail dari screenshot yang mereka kirim langsung di dalam kolom deskripsi utama, meredakan kecemasan pengguna mengenai kejelasan berkas bukti.
Nah, solusi ketiga ditujukan untuk meredakan kecemasan pasca pelaporan. Sebelumnya, pengguna tidak mendapatkan pesan keputusan pengaduan di dalam aplikasi. Pada desain baru saya, hasil keputusan mediasi baik diterima maupun ditolak diintegrasikan langsung sebagai pesan inbox notifikasi pada ikon bel, rencana merah 1 yang akan menyala secara instan begitu status lapor berubah. Melalui notifikasi ini, jika refund disetujui, nominal dana akan tertera secara transparan. Apabila ditolak, admin akan menyertakan alasan penolakan spesifik agar pengguna dapat memperbaiki dokumen screenshot mereka dan mengajukan komplain kembali secara valid. Nah, pada solusi ini sebenarnya secara desain tidak bisa mewakili dan juga harus ada keterlibatan dari pihak item punya supaya sistemnya bisa lebih eh, ditingkatkan lagi dan menjadi lebih responsif untuk menerima pengajuan kendala. Nah, bagian keempat, alur baru dan visual perbaikan. Di bagian ini saya akan mendemonstrasikan bagian alur tugas baru atau to be test flow yang memotong putaran frustasi pengguna serta memaparkan desain sistem yang menjamin konsistensi visual di seluruh antarmuka. Jadi pada alur baru atau to be test flow pada bagian ini, bagian di slide ini, penting untuk dicatat bahwa perbaikan ini tidak hanya sekedar memotong jumlah langkah fisik, melainkan mengeliminasi friction loops atau putaran frustasi kognitif pengguna. Pada sistem lama, perjalanan pengguna syarat dengan loop negatif, tersesat mencari menu tombol komplain atau terpaksa bolak-balik mengedit deskripsi agar muat 500 kata. Pada alur redesign ini, perjalanan dirancang linear 9 langkah langsung tanpa hambatan. Dari beranda, pengguna mengeklik icon troli untuk langsung masuk ke riwayat pembelian. Di sana, mereka memilih item, mengklik tombol ajukan kendala di panel kanan, mengisi formulir dengan deskripsi 1.500 kata secara leluasa, mengunggah bukti dengan panduan yang jelas, lalu menekan kirim dan memantau status akhir secara instan melalui bel notifikasi. Sementara itu, fungsionalitas belanja harian tetap terjaga melalui ikon tas belanja. Nah, seluruh elemen antarmuka redesign saya dikembangkan berlandaskan teori UX yang kuat dan dirangkum dalam desain sistem yang konsisten. Pertama, saya menggunakan font EXO dengan gradasi tipografi yang jelas untuk memandu visual hierarki pembaca di layar desktop. Kedua, lencana merah plus 1 pada ikon bell bertindak sebagai signifier yang kuat sesuai dengan teori kognitif affordance, menarik perhatian pengguna secara instan tanpa perlu mencari-cari. Ketiga, saya menerapkan Jacob's Law tentang konsistensi visual. Tata letak profil tetap di kanan atas untuk memenuhi ekspektasi pengguna, dan keempat, untuk menjamin aksesibilitas bagi pengguna dengan keterbatasan penglihatan, saya memastikan tombol utama biru Azure Radiance memiliki rasio kontras warna teks putih di atas 4,5:1 yang memenuhi standar global PCAG eh, double A. Bagian kelima, pengujian usability atau usability testing. Pada bagian ini saya akan memaparkan bagaimana rancangan solusi antarmuka baru ini divalidasi dan diuji secara objektif kepada pengguna nyata menggunakan pengujian kegunaan jarak jauh di platform Maze untuk user testing ini. Nah, jadi untuk memvalidasi kegunaan desain baru ini, saya melakukan remote usability testing tanpa moderator menggunakan platform Maze. Pengujian dilakukan terhadap 6 partisipan aktif yang memenuhi profil target pengguna itemku. Saya menetapkan 4 metrik evaluasi untuk mengukur keberhasilan desain secara kuantitatif. Pertama, tes sukses rate untuk mengukur efektivitas. Kedua, time on task untuk mengukur efisiensi. Ketiga, misclick rate untuk mendeteksi kebingungan navigasi. Dan keempat, single is question atau SUQ dengan skala 1 sampai 7 untuk mengukur kemudahan subjektif alur baru dari awal hingga akhir.
Jadi skenario tugas yang saya berikan kepada partisipan di MES dirancang semirip mungkin dengan kasus nyata yang dialami Kafka. Partisipan diminta mengasumsikan diri mereka baru saja ditipu oleh penjual Roblox seharga 5.000. Langkah pertama, mereka harus mencari menu bantuan dari halaman beranda dengan klik ikon troli. Langkah kedua, memilih pesanan bermasalah pada riwayat pembelian. Langkah ketiga, mengklik tombol ajukan kendala di panel rincian pesanan. Terus langkah keempat, mengisi formulir komplain dengan kategori masalah, deskripsi kronologi yang mendalam, serta melampirkan file screenshot bukti. Langkah kelima, menekan tombol kirim. Dan langkah keenam, kembali ke beranda lalu mengklik icon bell untuk mengecek status keputusan refund dana mereka. Sebelum masuk ke hasil dari usability testing, sini saya akan coba menampilkan langsung alurnya supaya lebih jelas yang hasil redesign saya. Nah, jadi ini untuk halaman utamanya, halaman home item punya. Nah, di sini kita bisa berinteraksi dengan akun seperti awal. Jadi kita tetap memakai yang awal juga untuk mengakses fitur pengaduan, tapi juga kita menambahkan lewat yang troll ini. Jadi kalau kita masuk lewat profil, kita akan masuk ke menu profil dulu. Nah, tapi kalau kita langsung masuk troli, kita langsung ada di riwayat pembelian yang di paling atasnya itu sudah terfilter yang sudah terkirim gitu. Nah, kalau lewat akun, dia harus lewat kelewat menu akun, dia harus masuk ke sini dulu, lalu mengklik kendala pesanan atau lihat semua riwayat aktivitas di sini dan harus nanti memfilter memfilter otomatis. Nah, setelah itu kita mengklik item yang bermasalah. Nah, di sini kita bisa menuju ke bawah untuk mengajukan kendala. Lalu di sini di bagian formulir pengajuan kendala kita bisa memasukkan deskripsi masalah. Nah, kalau kita mengaksesnya lewat riwayat pembelian langsung, dia akan langsung tracking detail pesanannya. Dan kita tinggal memasuki deskripsi masalah. Dia juga langsung menetapkan kategori masalahnya itu ke penjual menekan tombol terkirim sebelum mengirim produk. Nah, kalau kita mengaksesnya sebelumnya di itemku yang sekarang di pusat bantuan kita bisa mengakses. Nah, tapi ketika kita akses lewat situ, kita harus eh, memasukkan detail pesanannya sendiri dan kategori masalahnya sendiri. Nah, jadi kalau kita mengakses lewat riwayat pembelian, kita bisa langsung mengisikan deskripsi masalah. Jadi kita isi deskripsi masalah, lalu kita upload bukti screenshot. Nah, kita di sini saya sudah terapkan untuk negatif case dan positif case-nya. Positif case-nya jika screenshotnya itu sesuai dan kalau yang negatif kalau screenshotnya tidak sesuai. Nah, kita coba untuk yang screenshotnya sesuai, maka kita akan dikembalikan ke menu akun dan di sini terdapat notifikasi di loncengnya dan di sini bisa kita lihat masuk informasi terkait pelaporan kendala pesanan. Pengaduan untuk pesanan 2 kali drop seller piece diterima. Dana 5.000 telah dikembalikan ke saldo Anda. Nah, untuk sedikit melihat yang negatif case-nya, jadi jika kita memasukkan screenshot yang tidak sesuai, maka pada notifikasinya pesanan 2 kali drop service belum bisa di-refund. Bukti yang Anda kirimkan tidak sesuai dengan kriteria. Dimohon untuk mengirim ulang formnya dengan bukti yang sesuai. Tuh, kita balik lagi ke PPT. Nah, jadi di sini ada eh, hasil pengujian unmoderated di MIS terhadap 6 responden mencatat data evaluasi yang komprehensif. Jadi saya mencatat tingkat keberhasilan prototipe secara keseluruhan di angka
harapannya itu di angka 95% dengan kenyamanan SAQ 7 6,8 berdasarkan penilaian Maze. Adapun jika saya bedah data mentah dari 6 responden nyata yang menyelesaikan tugas, pertama, untuk tes sukses rate secara fungsional mencapai nilai sempurna 100%, di mana kelima partisipan berhasil menyelesaikan alur pengaduan hingga cek notifikasi refund. Kedua, rata-rata waktu penyelesaian tugas atau time on test adalah 124,4 detik atau sekitar 2 menit 4 detik. Ketiga, skor SQQ rata-rata memberikan nilai 6 dari skala 7 yang menegaskan alur baru ini dikategorikan sangat mudah. Terkait miss-click rate sebesar 39,2%, hal ini merupakan hal yang wajar karena tugas pengaduan ini adalah high critically low frequency task. Di mana task itu sebuah tugas penting yang jarang diakses. Ditambah lagi responden yang saya berikan testing ini adalah mantan pengguna lama yang sudah jarang bertransaksi di itemku sehingga memerlukan sedikit eksplorasi klik di awal. Nah, terakhir, skor skala opini menunjukkan apresiasi yang sangat tinggi. Sini bisa kita lihat untuk kemudahan menemukan halaman riwayat pembeli dengan memanfaatkan icon troli mendapatkan average skor 6,3. Untuk batas baru 1.500 karakter dalam deskripsi mendapatkan nilai 6,3 juga. Nah, untuk seberapa jelas kalimat panduan di atas area unggah file dalam mengarahkan Anda untuk mendeskripsikan screenshot di kolom deskripsi masalah mendapatkan nilai 6,2. Dan lencana bel notifikasi merah satu itu pada icon bel mendapatkan nilai 6,5. Nah, untuk secara keseluruhan alur pengaduan baru ini eh, seberapa mudahnya itu mendapatkan nilai di 6. Langsung masuk ke bagian penutup. Refleksi dan kesimpulan. Di bagian ini saya akan mengulas keterbatasan sistem yang ada, merumuskan rencana tindak lanjut, iterasi desain berdasarkan saran langsung dari respon dan user testing maze, serta menarik kesimpulan akhir proyek. Dalam sesi diskusi, saya merefleksikan beberapa batasan sistem. Batas waktu respon mediasi 24 jam adalah limitasi operasional server dan admin itemku, bukan masalah antarmuka. Oleh karena itu, solusi desain difokuskan pada aspek emosional, menyalakan lencana merah pada ikon bell secara instan saat keputusan dibuat untuk memotong ketidakpastian. Saya juga menyadari keterbatasan sampel pengujian saya yang berpusat pada mahasiswa gamer di PB University, sehingga penelitian di masa depan perlu melibatkan demografi non-gamer yang lebih luas untuk meningkatkan validitas eksternal desain. Sebagai rencana tindak lanjut untuk iterasi desain berikutnya, saya merumuskan tindakan berdasarkan masukan langsung partisipan user testing maze. Pertama, saya akan menambahkan tanda bintang merah wajib atau required indicator pada label kolom deskripsi masalah agar pelapor tidak ragu apa yang harus diisi dan jelas kalau deskripsi masalah itu perlu diisi. Sesuai saran kritis dari partisipan, eh, 5581172263. Kedua, saya akan mengintegrasikan efek suara denting atau sound notification saat lencana merah notifikasi menyala untuk meredakan kecemasan instan menanggapi saran partisipan 5519107440. Yang ketiga, saya akan merencanakan pembuatan screenshot preview modal sebelum formulir dikirim. Dan keempat, penambahan shortcut chat penjual melayang. Sebagai kesimpulan penutup dari proyek redesign ini, saya mendapati 4 poin temuan utama. Pertama, pengalihan icon troli sukses memotong hambatan navigasi lapor dengan akses keranjang yang tetap terjaga melalui ikon tas belanja di halaman riwayat pembelian. Kedua, perluasan batas deskripsi 1.500 kata memberikan ruang penuh bagi pembeli. Ketiga, integrasi status di notifikasi bell memberikan transparansi instan.
Dan keempat, target UX goals helpful dan trustworthy berhasil dipenuhi secara penuh dan valid berdasarkan hasil pengujian. Di desain ini sukses mempermudah pelaporan kendala, transaksi, dan mengembalikan rasa percaya pembeli terhadap platform itemku. Nah, berikut adalah daftar referensi ilmiah yang saya rujuk sepanjang pengerjaan proyek redesign antarmuka itemku ini. Cakup Pustaka Emotional Design dari Don Norman, Stability Heuristic dari Jacob Nielsen, Standar ISO Design Thinking Playbook, dan Mapping Experiences dari Jim Calbach. Referensi ini menjamin landasan ilmiah dari metode dan solusi yang saya terapkan. Terima kasih, eh, terima kasih sudah memperhatikan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proyek kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.